pecinta PCLN dimanapun Anda berada, insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan selalu diberi kesehatan, umur yang barokah, rezeki yang berlimpah barokah ya tentunya sahabat. Dimanapun Anda berada, insya Allah kami doakan semua. Oke sahabat, ini sedikit mau berbincang-bincang. Alhamdulillah kami tim sudah sampai di Padepokan, tapi Padepokan belum mengadakan pengobatan karena badannya pada remuk semua. Ya Mas Fadli? Iya Mas. Karena banyak sesuatu di sana, artinya kedatangan tamu-tamu yang gak jelas, tamu-tamu kojlok, dukun-dukun somplak yang datang nyelonong di kamar. Tentunya memang itu sudah resiko kami suatu pekerjaan, karena kami kemarin tujuan ke Jakarta mengadakan pengobatan dan pengembalian massal. Oke sahabat, sebelum kita ceritakan tentang perjalanan pengobatan massal atau pengembalian massal, kita sholawat dulu ya. Sholawat dulu kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Lanjut doa khamsatun yang selalu dikomandangkan oleh guru besar kita, yaitu Gus Nur Samsun selaku pemimpin Padepokan Cakrawala. Ini wabil khusus ya, wabil khusus buat orang tua kami Abi wa Umi dan guru kami Gus Nur Samsun ya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya. Serta mungkin sahabat-sahabat yang di luar sana yang mungkin masih mungkin mempunyai penyakit-penyakit, segera disembuhkan, diangkat semua penyakitnya. Yang belum punya jodoh, segera dipertemukan jodohnya. Yang belum punya pekerjaan atau momongan, semoga budak dicepatkan lah hajat-hajatnya. Oke, salawat dulu kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Li khamsatun wa dhafi biha haral wabahil hatimah al-Mustafa sahabat, lanjutkan terus sholawat dan lanjutkan doa khamsatun. Karena apa? Barokahnya sholawat, masya Allah, subhanallah. Barokahnya doa khamsatun, subhanallah. Karena apa? Insya Allah barokah sholawat dan doa khamsatun kita dijauhkan dari perbuatan orang-orang dolim maupun sifat dolim, dan insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya insya Allah lah perjalanan kita ini akan dikasih kemudahan, selalu kemudahan. Oke sahabat, kalau seandainya ini kita nggak buru-buru pulang, melayani dukun-dukun yang di Jakarta itu banyak antrian. Pada kedatangan karena apa? Sudah tahu nomor kamar kita. Nah, sudah tahu nomor kamar kita. Jadi mereka ini enak aja, langsung nyelonong aja. Ya. Kopi mas. Bismillahirrahmanirrahim. Hitam, tak sehitam pikiranku, ya. Tak sehitam kulitku. Jadi hitam ini jangan kau anggap pahit terus, ada manisnya kali ini. Dan hitam ini bukan suatu kegelapan, ada beningnya juga.
Ngomong-ngomong masalah apa tadi, doain semoga dapat jodoh gitu. Mm-mm. Nah, inti sendiri masih jomblo. Belum ada yang mau, Mas. Enggak, bukan masalah jodoh mau tidak mau. Yang saya khawatirkan ini jodohnya buat Mas Patri ini sudah habis kena tsunami di Aceh kemarin. Enggak lah, untuk sementara fokus dulu membantu Padepokan, Ya. membantu Samsun, terus dukung semua santri-santri. Ya. Artinya kasih support santri-santri yang junior ya kan, kasih dia pengertian, pemahaman. Kalau nyantri itu ya kita harus taat, tahu adab, tahu sopan santun lah. Boleh lah, kita ini mantan preman, ya kan, minta ini pokoknya kita ini terlahir bukan di dunia pesantren, kita ini terlahir di dunia gelap, di dunia jalanan. Tentunya kita belajar adab, ya, sopan santun. Karena apa? Ilmu tidak ada apa-apanya kalau nggak punya adab, ya. Ya kalau kita ini, yang tentunya saya pribadi, saya hidup ini hanya mencari ridho Allah, ridho orang tua, dan ridho guru. Itu saja ternyata yang kita dapat. Nah, iya nggak Mas tadi? Jadi kalau mungkin sahabat-sahabat di luar sana, sahabat Mas Agus Gondrong, jadi mungkin jangan menilai orang nakal. Saya bilang, tempatnya. Saya ini bukan orang baik, saya ini mantan preman, keluar masuk penjara ya kan, badan saya bukan bersih, saya full tato, ya. Mau mendengarkan saya, ceramah saya, monggo, nggak apa-apa, silakan tinggalkan. Saya ini bukan orang baik, belum tentu para kiai dan para ustadz sudah merasakan kehidupan seperti saya, ya kan, kehidupan keras saya. Kalau ustadz kiai ngomong, mohon maaf, tidak boleh main narkoba atau minuman keras, cuman bisa ngomong, kalau belum pernah merasakan. Kalau saya itu pantas, jangan Anda bermain narkoba, jangan Anda minum minuman keras. Saya yakin efeknya masa depan Anda semua akan suram. Ingat bahasa saya, akan suram. Dan Mas Fadli ini juga dulunya bukan orang-orang baik-baik juga. Yang Mas Fadli ini udah nggak asing lagi kalau di Semarang, ya. Di Semarang lebih kayak dulu, udah kayak apa sih, sampah. Ya, sama masyarakat. Udah sampah. Jadi mati sekarang atau besok pun saya anggap sama saja. Jadi kalau mungkin di luar sana teman-teman jangan melihat orang nakal itu, ibaratnya jangan membenci orang nakal. Sudah, kalau saya ini orangnya enjoy aja, mau suka sama saya, mau nggak suka nggak apa-apa. Saya katakan, saya ini bukan orang baik, bukan orang bersih, dan saya bukan terlahir didikan kedua orang tua yang baik. Artinya saya ini hidup, yang mendidik saya debu-debu jalanan dan kerasnya kehidupan di terminal, kerasnya kehidupan di tengah malam. Jadi sobat-sobat, udahlah, kita berbenah diri. Tapi tentunya berbenah diri, jangan berbenah diri sendiri, harus ada yang membimbing kita, mengarahkan kita, panutan kita tentunya, ya sobat. Mengenai gemblengan yang di Jakarta itu gini, Mas. kenapa? Apa memang sudah mereka rencanakan semua? Jadi kayak kita nunggu kita selesai, atau kita benar-benar tim peserta itu sudah kewalahan menghadapi para tamu, terus udah selesai gemblengan dan mereka tahu kalau kondisi kita sudah nggak fit, terus langsung memang apa sudah direncanakan nyerangnya waktu malam ini, Mas? Taruh dulu itu. Ya mungkin strategisnya kita sudah kebaca sama mereka. Makanya sahabat kami begitu habis melayani si dari Medan ke mana itu? Medan. Kita langsung pulang karena apa? Fisik kita sudah lemah. Dan banyak juga saya ini dihujat,
Mas Agus ini banyak cengar-cengir. Bukan lainnya cengar-cengir itu memang dari kita, dari musuh emosi atau menghilangkan nervous kita, ya kan? Mereka nggak, netizen itu asal ngomong aja gitu, asal ngomong Mas Agus banyak gaya, bukan. Kita sesak napas juga. Jadi kalau memang nggak suka ya nggak usah ditonton lah. Kita nggak maksa. Daripada sampean komen, bikin dosa, cari-cari sampean ya kan, sayang. Dan sebelum komen itu berpikirlah ke depan. Oh iya benar, pantaskah saya komen itu? Pantaskah? Yang belum merasakan memang iya. Nggak gampang kita. Orang membantu itu nggak gampang. Nggak semua orang punya niat baik tuh terus berjalan lancar tuh nggak pasti. Ada juga yang nanti dihalang-halangi nggak lancar. Jadi mungkin buat pengobatan di Jakarta yang belum bisa hadir atau mungkin yang nggak dapat kuota ya ini sebelumnya. Kan sampai heran saya katakan, Gus Nur Samsun itu sebenarnya ke Jakarta bukan semata-mata mencari uang, ya, membuka pengobatan di Jakarta. Mohon maaf, Gus Nur Samsun itu kalau cuma cari tamu cukup di Padepokan aja sudah nggak muat Padepokan. Karena beliau ini punya hati yang mulia, beliau mau datang ke Jakarta menemui netizen-netizen atau para saudara-saudaranya yang jauh sana yang nggak bisa datang ke sini faktor jauh atau faktor waktu terus ekonomi juga. Dan pengobatannya Gus Nur Samsun itu di Jakarta itu seikhlasnya. Hitung-hitungan ekonomi, hitung-hitungan materi, Gus Nur Samsun itu mengadakan pengobatan di Jakarta itu banyak minusnya. Saya kasih tahu, kalau amplopnya, kalau 200 orang itu kali 100-an aja. Berapa itu? 20 juta. Sedangkan transportnya mobil 2, Fortuner sama Innova ini plus tol itu 6 juta PP. 6 juta ya kan? Tempatnya pengobatan itu sewanya 1 hari 4 juta. Kalau 3 hari 12 juta. 12 juta tambah 6 juta 18 juta. 18 juta itu belum makan. Ya, belum makan. Makan 5 juta lah. Makan 5 juta katakan. 23 juta. Nah, kamarnya para santri sama Gusnya kamar 3 kamar. 3 kamar. 1.800.000 kali 3 berapa? Sudah 25 juta lebih 25 juta. Ini belum yang lain-lain sobat. Itu kalau 100 ya. Kalau ada yang ngasih 20, 50 belum capeknya ya. Jadi sobat-sobat jangan punya pemikiran kotor. PJLN Pak mengadakan pengobatan massal semata-mata cari uang, itu sangat besar, salah besar sekali. Lebih untuk membantu dan edukasi. Ya, membantu yang tentunya yang pertama membantu saudara-saudara kita yang tidak bisa datang langsung ke Padepokan tentunya, dan menyambangi silaturahim lah. Kalau Gus Nur Samsun silaturahim satu persatu kan nggak mungkin, makanya mengumpulkan lah saudara-saudara kita. Itu pun pengobatannya 1 hari itu kapasitas cuman 70 orang. 70 orang sahabat. Bukan kalau Gus Nur Samsun itu kalau cuma cari tamu nggak repot-repot, nggak perlu kesana kemari. Insya Allah nggak perlu. Jadi dan pengobatannya itu seikhlasnya, tidak ada uang pendaftaran, tidak ada apa, tidak ada, seikhlasnya. Tahu seikhlasnya, wes sakarepmu, sak pawekmu, ya. Jadi kalau mungkin yang masih kecewa, yang belum datang, banyak yang kecewa. Ya. Karena apa? Sudah sebelum kedatangan PJLN, sebelum kedatangannya Gus Nur Samsun di Jakarta, di YouTube beliau itu sudah diterangkan sedetail mungkin daftar. Kalau caranya daftar itu pun jangan cuman assalamualaikum di tempat admin, yang jelas daftar pengobatan ya, yang sakit si A bin si A, ya kan,
tujuannya apa, hajatnya apa maksudnya. Itu yang deras, bukan cuma assalamualaikum. Kalau assalamualaikum toh ini Mas Padri ini yang pegang nomor admin. Saya ya admin. Mungkin sahabat-sahabat yang di sana sering nggak dapat balasan atau mungkin lama balasnya, saya yang balas. Jadi mohon maaf kalau mungkin sering-sering jarang dibales. Mohon maaf, mungkin bener-bener lagi sibuk banget, lagi banyak banget pesan. Jadi dan begini, kalau satu persatu minta dilayani, yang lain belum dilayani, keriting tangannya. Yang penting satu, jangan tanya masalah jodoh dulu ke konsultasi ya. Saya nggak bisa kasih solusi kalau lewat online, mungkin langsung ke Gus. Jadi jangan cerita masalah jodoh. Saya aja belum punya jodoh, mau konsultasi. Admin tolong gimana bukan sobat. Akhirnya kami berdua ini, mohon maaf, laki-laki pejantan kok masih hot kan? Bukan tujuan semata-mata mau mencari mengejar nafsu birahi, bukan. Kita ada tujuan tertentu. Mungkin saya pribadi riadohnya belum cukup, makanya saya tunda dulu untuk pernikahan atau mencari pasangan. Pasti ada persiapan yang matang. Karena apa? Nanti kalau saya keluarga masih menjalani riado atau tirakat, kasihan juga istri kan gitu. Jadi sobat, sekali lagi ya, mohon maaf sebesar-besarnya bagi siapapun saudara-saudara kita yang nggak kepegang kemarin di Jakarta. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Dan mungkin insya Allah kalau kami diberi kesehatan, umur yang panjang dan barokah, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Mungkin sebelum ada 1 minggu sebelum pengobatan masal, mungkin sudah ada pemberitahuan dari Gus Nur Samsul ya, mungkin ya. Harus benar-benar jeli, harus gampang paham. Kiranya disuruh daftar lewat online ya langsung mendaftar. Jangan tanya-tanya terus. Ya sekarang ini pada herannya begini lagi, Mas. Kalau ambil keilmuan gemblengan berapa? Kan sudah didaftarkan. Kalau gemblengan kesepuan 3 juta, untuk subuh pagi suci 3 juta, kesepuan 1,5 juta. Untuk subuh pagi suci 3 juta, dan untuk ilmu rahasia 5 juta. Dan itu masih aja gini, masih sering tanya, Mas admin ada maharnya enggak? Ya Allah. Terus begini, biarin aja orang-orang kayak gitu, udah jangan dipikir. Habis itu kalau sudah ditutup, mereka pada berdaftar. Nah kalau sudah ditutup, itu langsung aja ke padepokan kalau ambil keilmuan. Dan tentunya maharnya nggak sama dengan gemblengan masal. Nah, mungkin bisa kalau yang suku banyu sucinya itu 5 kali lipat atau 5 kali lipat aja. 5 kali lipatnya suku banyu suci. Kalau 3 juta berarti sekitar 17 atau 18 juta. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan waktunya. Loh Mas, kenapa ilmu kok dijual? Nah begini, sampean kalau nggak usah repot-repot, nggak usah perlu debat ya kan. Kalau Gus Nur Samsul mengijazahkan itu, otomatis beliau harus puasa tirakat dulu atau istiqoroh dulu, dan itu memakan waktu yang panjang. Kalau nggak mau mahar, nggak mau bisaroh, cari aja di Mbah Google. Nah, cari aja Mbah Google ilmu itu. Sampai ini cari ilmu dituntun sama guru, dituntun sampai bisa, dan ilmu itu bisa bermanfaat diri sampean, keluarga sampean, dan nantinya sampean bisa membantu atau bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan sampean. Suatu misal Anda tahu kesurupan atau kena guna-guna santet, ya itu sampean bisa membantunya. Ilmu itu waduh, ya udah, mungkin saya pribadi kurang mumpuni kalau menjelaskan tentang keilmuan. Nah tentunya sekali lagi mohon maaf buat netizen atau bagi yang pendaftar kemarin nggak sempat ditangani atau nggak sempat dibalas, karena sampean sendiri yang bikin ribet, sampean sendiri yang bikin susah. Karena apa? Tidak to the point. Kalau daftar ke admin itu to the point aja,
Intinya aja. Intinya aja, bukan cerita panjang kali lebar kali tinggi, jangan. Mas, saya mau berobat. Nama saya ini, bin ini, nah, alamat ini. Bisa nggak ketemu sama Gusti Padepokan dari apa? Jadi langsung jangan assalamualaikum. Mas mau tanya dulu boleh nggak? Emang jualan apa? Tanya dulu gitu. Jadi itu buat HP setting tinggal setengah jam mungkin 2 jam lah lamanya. Itu lebih dari 150 pesan yang harus saya jawab dan harus saya layani. Kalau kelas sedikit pada marah-marah, dikira sombong, terus dikira nggak niat kerjanya. Nah, sekali lagi ya, saya katakan Gus Nur Samsun itu punya keluarga, santrinya juga punya keluarga, ya kan. Kalau setiap jam, setiap detik harus melayani tamu, kasihan juga keluarganya Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun punya istri, punya anak, dia harus memanjakan anaknya, ya kan? Harus kumpul dengan keluarganya. Masa setiap hari, tiap jam harus kumpul dengan tamu terus? Ya kan kasihan. Dan sampai asal tahu, orang cari ilmu itu riadonya waduh luar biasa. Begitu beliau sudah mumpuni, sampai minta tolongnya kayak orang mentang-mentang punya uang aja. Wah mungkin, aduh susah kalau kayak gitu. Jadi mohon pengertiannya, mohon dimaklumi dan dimaafkan apabila saudara-saudara kami yang ada di Jakarta kemarin tidak sempat dibegal atau tidak sempat dibalas WhatsApp-nya. Karena apa? Itu sekali lagi kesalahan saya sendiri, tidak mau to the point atau tidak pada intinya. Kalau WhatsApp ke admin itu seharusnya yang jelas, saya sakit ini, saya mau mendaftar pengobatan, sudah. Jadi mungkin untuk selanjutnya insya Allah, tapi untuk waktu yang belum ditentukan, insya Allah kita akan mengadakan pengobatan massa lagi, tapi tinggal nanti waktu dan tempatnya nanti Gus Samsun akan diumumin lagi, tapi insya Allah ya nggak lama lagi. Tapi intinya sekarang kita sudah sampai di Padepokan dengan selamat sehat semua, walaupun badan Darmu gara-gara dukunnya, wih ngeri, rock and roll semua. Sampai bisa dipukul berapa kali nggak bisa berdiri? Aduh nggak tahu. Terus yang terakhir kemarin, semalam ya. Ini bajunya masih belum ganti saya. Ya ada yang bilang begini, oh Mas Agus banyak gaya, bukan banyak gaya, songong, napas sudah sesak. Kalau mau main fisik, enak gitu loh. Kita nggak main fisik gitu loh. Kita main fisik sama kayak itu, pukul ibaratnya bengkak atau gimana, hukum. Kalau kayak gitu nggak ada hukum, mau gimana? Nah dan kita nggak bisa arogan atau anarkis karena itu tempat hotel, nggak bisa. Fasilitas umum. Mas Agus kenapa kok dikasih lari? Bukan ada niatan dikasih lari. Orang namanya bingung, saya itu punya trik sendiri. Artinya saya bikin cengar-cengir itu bukan saya guyonan, bukan. Yang ngilangi rasa keraguan saya, rasa was-was saya gitu. Memuatkan mental saya, mengganggu konsentrasinya musuh. Jadi memang ada persiapannya, tapi walaupun masih kurang sedikit. Ya, itu tergantung sampai-sampai lah, mau nonton nggak mau suka ditonton, nggak suka tinggalkan, itu aja. Dan saya ini sekali lagi, saya sendiri punya pekerjaan di bidang pariwisata di Bali, bukan semata-mata saya ini main YouTube, enggak ya, enggak. Tapi berarti ini Mas Agus ini sudah dibuka full atau belum Mas di Bali ini? Apa ini? Belum Mas ya? Belum. Jadi buat sahabat-sahabat, nanti kalau Bali sudah buka, tinggal bisa Mas? Bisa, kontak aja. Mas Agus, aku perlu villa. Mas Agus, aku perlu mobil. Itu apa? Pariwisata bisa? Ya, pariwisata. Jadi sahabat, yang mau refreshing nanti ya, refreshing ke Bali, sekeluarga, Waalaikumsalam, sekeluarga bisa datang atau bisa hubungi saya ya, bisa hubungi saya
nanti bisa saya persiapkan semua. Tentang masalah harga hotel, sewa hotel atau villa, Nanti fleksibel mas aku seperti dahulu lah. Gitu. ya saya sebagai santri apabila diperlukan sama seorang guru ya kewajiban saya harus membantu, ya kan? Mungkin info tentang pengobatan massal dan gemblengan massal di Jakarta mungkin untuk hak saat ini sudah selesai, cuma 2 hari saja kita, dan jangan tanya lagi masalah pendaftaran gimana mas, sudah selesai ya. Makanya harus sering-sering pantengin terus. Ngomong-ngomong, mau cari dukun pijat di mana? Dukun pijat cewek apa cowok mas? Ya cowok lah. Bener, yakin? Yakin. Ntar bilangnya kurang enak, pengennya yang cewek. Oh enggak. takut tagihan gitu ya. Takut saya sudah. Saya mau pijat cowok yang bisa refresh lah, biar fresh badan. Malam ini sebenarnya masih ada tantangan lagi sama dukun ini, cuman nggak tahu kita datangnya atau enggak. Sebentar kita istirahat sebentar. Jangan dipaksa lah mas lah. Karena apa? Badannya kayak ngurusin kayak gini. Ini bukan disantet, ini gemuk masuk kopi ya kan? Kalau dukun santet nyantet saya pasti mati. Saya ingatkan, jadi dukun santet kalau nyantet saya pasti mati. Mau nitip pesan sedikit boleh mas? Boleh. Buat netizen yang sering messenger atau WA ke nomor admin, jangan laporan masalah penipuan di admin. Sekali lagi, lapor ke polisi saja. Kalau Anda semua merasa kena tipu, tidak usah lapor ke kami, karena kami sudah sering mengimbau, sering mengasih informasi kalau Gus Nur Samsun tidak pernah melayani konsultasi atau pengobatan jarak jauh. Dan apabila sampai ada yang mengaku GNS di Facebook atau nomor WA, itu pasti bohong, penipu, karena Gus Nur Samsun tidak pernah minta pertemanan atau telepon sama pasien. Semua pasien-pasien insya Allah lewatnya nomor admin dulu. Ya, pokoknya pakainya 0303. Selain itu real penipu. Jadi yang merasa tidak enak atau bagaimana korban penipuan, lapor aja ke pihak berwajib. Itu aja. Wes sobat, sudah capek menjelaskan saya, badan juga lagi remuk. Tapi ngomong-ngomong, kalau yang pijat janda terus bisa mengerti, menerima keadaan, bolehlah diberangkatkan sekalian. Tapi pelan kan? Tapi penghulu maksudnya. Penghulu. Kadang-kadang kan begini, ada banyak perempuan. Mas, saya carikan cowok dong, yang tanggung jawab, bisa mencukupi kebutuhan saya. Perempuan, sontoloyo lo ngomong kayak gitu. Ngomong yang nyukupin, kamu bisa nerima enggak cowoknya? Ntar kamu kalau sudah dicukupi, cowoknya bangkrut, kamu tinggal kabur. Sekarang banyak contohnya itu saya sendiri kena korban, ya kan? Banyak teman-teman. Jadi sobat-sobat, pengalaman itu sudah saya rasakan, dan saya nggak mau terulang kedua kalinya. Makanya saya hati-hati banget cari pasangan hidup. Karena apa? Saya hidup ingin yang tenang, bukan hidup senang. Kalau hidup senang, uang 1 juta, 5 juta, mungkin saya dapat perempuan, ya kan? Senang, tapi nggak tenang. Oke. Siap, mungkin itu saja. Itu aja. Salam caprek.
ngidul cocoke wong kesel ya kan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puter tasbih wa selawat.